Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami datang pada pagi ini di tengah situasi kondisi yang sangat mungkin membuat kami khawatir dan takut. Kadang kami perlu kembali menguatkan hati dan dikuatkan kembali oleh Tuhan untuk percaya. Meskipun kami tidak mengetahui sampai kapan pandemi ini berlangsung dan membuat begitu banyak keadaan menjadi tidak baik. Namun hari ini kami beribadah kepadamu, kepada Engkau Tuhan, Allah atas segala sesuatu, termasuk atas dunia ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara, memberkati seluruh umat Tuhan dengan firman-Mu, menghiburkan, menguatkan, memberkati dengan kekuatan rohani di tengah-tengah situasi yang berubah dan yang tidak baik ini. Hamba menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini bersama dengan keluarga di rumah masing-masing atau di tempat-tempat yang lain, mari kita membuka firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema yang ditetapkan. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-4. Matius pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-4. Tema kita adalah secret giving atau pemberian yang tersembunyi. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, apa sebenarnya yang dikecam oleh Tuhan pada bagian ini? Apakah memberi sedekah, memberi bantuan kepada orang miskin dalam arti secara spesifik, maupun saudara dalam arti yang lebih luas, memberi sebuah persembahan atau melakukan satu perbuatan baik, itu harus bersifat rahasia dan diam-diam, tidak boleh diketahui oleh orang lain sama sekali? Apakah itu yang menjadi poin daripada perkataan Tuhan? Bahwa kalau kita melakukan satu perbuatan baik, termasuk memberi sedekah kepada orang yang kekurangan, itu harus bersifat tersembunyi dan diam-diam, tidak boleh ada orang lain yang tahu. Nah, saudara, kita melihat misalnya di dalam Kisah Rasul 9, di situ ada cerita tentang Dorcas atau yang disebut Tabita, yang dikatakan di Yope ada seorang murid bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi Lukas menuliskan bahwa Tabita atau Dorcas ini terkenal banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Artinya banyak orang tahu, ya, dia tidak melakukan itu diam-diam atau sembunyi. Ayat 39. Maka berkemaslah Petrus berangkat bersama-sama mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda
Datang berdiri dekatnya sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi perbuatan baik, sedekah Dorcas itu sifatnya diketahui secara luas oleh penduduk kota Yope. Lalu bagaimana dengan Cornelius? Saudara, di pasal 10 Kisah Rasul dicatat, di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia saleh, dia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 22, jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Jadi orang-orang juga menyaksikan kebaikan Cornelius, seorang perwira Romawi yang suka memberi sedekah kepada orang Yahudi. Jadi bukan tertutup, bukan tersembunyi. Bagaimana dengan Matius 5 ayat 16? Saudara, apa bunyi Matius 5 ayat 16? Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi di Matius 5 Tuhan bilang hendaklah perbuatan baikmu itu diketahui semua orang. Tetapi di dalam pasal 6 Tuhan mengatakan, waktu kamu mau berbuat baik, memberi sedekah, jangan ada orang lain yang lihat. Sepertinya dua bagian ini bertolak belakang. Namun saudara, sebenarnya ini adalah dua konteks yang berbeda. Di dalam Matius 5 dan Matius 6, persoalan yang sedang disoroti oleh Tuhan Yesus berbeda. Saudara, apa perbedaannya? Saudara, kalau di dalam Matius pasal 5, saudara, yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah itu adalah orang-orang yang merasa takut, yang kalau kita mau katakan juga menjadi seorang yang penakut dan pengecut. Menjadi seorang yang merasa takut dan malu untuk menyatakan dirinya sebagai terang dan garam. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi biarlah terangmu itu bercahaya, bukan ditutupi. Jadi ini konteksnya adalah orang yang penakut dan pengecut untuk mengungkapkan kebaikan. Kenapa? Mungkin ada orang-orang yang akan bereaksi negatif waktu orang itu mau menyatakan kebaikan. Nah, jadi konteks Matius 5 tuh seperti itu. Sedangkan Matius 6 konteksnya adalah justru ada orang-orang yang melakukan perbuatan baik dengan tujuan untuk dilihat, untuk show, untuk pamer. Dan ini menjadi juga satu bentuk kepura-puraan, kemunafikan. Saudara, maka kalau kita melihat ini, persoalannya itu konteksnya berbeda. Sekilas kita melihat bertentangan. Yang satu Tuhan bilang, lakukan secara publik. Yang kedua, lakukan secara private, tersembunyi. Karena masalahnya berbeda. Dua pendekatan ini punya satu sasaran yang sama, yaitu apa? Lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi waktu kamu melakukan perbuatan baik untuk dilihat orang, supaya Tuhan dimuliakan. Begitu juga, lakukanlah itu secara tersembunyi, supaya bukan kamu yang mendapat kemuliaan, tapi hanya Allah yang mendapat kemuliaan melalui sedekahmu. Jadi kalau begitu bagaimana kita harus memberi dan melakukan perbuatan baik? Kapan
kita melakukan itu secara terbuka, kapan kita melakukan secara tersembunyi. Saudara, ketika kita merasakan ada satu tekanan untuk menyatakan satu kebaikan, karena kita merasa ada ancaman di situ, ada mungkin ketidaksetujuan orang, ada mungkin perlawanan, tapi kita tahu ada satu kebaikan yang kita harus nyatakan, justru di situ kita harus nyatakan secara terbuka. Tetapi ketika satu kebaikan, satu perbuatan baik kita lakukan, dan kita tahu bahwa kalau kita lakukan itu, orang akan memberikan pujian, akan memberikan sanjungan, akan memberikan satu persetujuan yang membuat kita itu menjadi terhormat, justru di situ kita harus melakukan secara tersembunyi atau diam-diam dengan satu sasaran yang sama, supaya hanya Allah yang dimuliakan. Saudara, kita melihat kalau begitu di dalam bagian ini apa saja yang Tuhan katakan supaya kita jangan lakukan. Jadi persoalannya adalah masalah motivasi, ya, di dalam hati. Motivasi inilah yang disoroti oleh Tuhan sejak di pasal yang kelima. Jadi Tuhan menyoroti bahwa yang lebih esensi bukan hanya apa yang terlihat di luar, tetapi sesungguhnya apa yang tidak terlihat, yaitu yang ada di dalam, yaitu di dalam hati. Jadi saudara sekalian, di sini motif daripada orang-orang yang melakukan perbuatan baik berupa sedekah itu adalah, Tuhan katakan di sini, supaya mereka dipuji. Itu motivasinya. Maka ini yang menjadi satu hal yang dikecam oleh Tuhan, bahwa kamu melakukan sesuatu itu sebenarnya hanya pameran, ya, supaya dipuji orang. Kenapa saudara orang itu suka untuk pamer? Kalau ngomong suka pamer itu, kalau kita mau jujur, setiap kita pasti punya, saudara, ya, kadarnya saja mungkin yang berbeda-beda. Tapi bahwa kita itu manusia yang suka untuk dilihat, suka untuk dipuji, ya, suka untuk dijadikan pusat perhatian, ya, menonjol. Itu adalah kondisi manusia memang secara umum. Dan bagi kita orang Kristen, kita juga ingin supaya orang lain melihat kita sebagai orang Kristen yang baik, orang Kristen yang saleh, orang Kristen yang rohani. Bahkan kalau perlu, ya, kita menjadi orang yang dikagumi, ya, oleh banyak orang. Saudara, kenapa? Kalau kita melihat dalam konteks ini adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Apa sebenarnya yang menjadi motif mereka melakukan ini? Ya, mereka ingin show, mereka ingin pamer. Sebenarnya kalau secara psikologis, yang mereka cari itu memang adalah pujian, pengakuan. Kenapa orang zaman ini sangat suka sekali pamer di medsos? Dia pamer makan di mana, dia foto. Dia pamer liburan kemana, dia foto. Ya, dia posting, dia broadcast. Dia baru beli handphone baru atau ganti mobil baru, dia foto. Kenapa? Kenapa orang suka memamerkan diri? Ya, karena memang orang mencari pengakuan. Orang ingin merasa diterima. Orang ingin merasa diakui. Saudara. Dan dalam zaman itu, orang-orang yang rajin berbuat sedekah itu memang dianggap orang yang terhormat. Dalam hukum Taurat, para rabi itu memang sangat menekankan perbuatan sedekah. Jadi
Orang-orang yang melakukan banyak sedekah, mereka mendapatkan image yang baik dan terhormat, bahkan posisi yang terhormat waktu mereka datang ke sinagog misalnya. Mereka dikasih tempat yang terhormat karena dikenal sebagai orang yang banyak berbuat sedekah. Saudara, jadi siapa yang gak mau? Tentu semua orang senang, bukan? Dapat tempat terhormat, dapat nama baik. Belum lagi, saudara, kita manusia ya, kita merasakan ketika kita dipuji itu ada kepuasan, ada kesenangan. Ketika orang mengakui siapa diri kita, kita merasa puas, kita merasa bangga. Saudara, tetapi kalau kita melihat lebih dalam, saudara, itu sebenarnya adalah bentuk dosa yang paling asali. Ketika manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa, itu selalu mencari satu tempat di mana dia bisa berdiri yang paling tinggi, menggantikan tempat yang seharusnya hanya ditempati oleh Tuhan. Aku, itulah memang kecenderungan yang paling esensi dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Self-centered. Maka inilah yang disoroti oleh Tuhan. Saudara, sebenarnya kalau kita berpikir secara umum saja, apakah salah kalau kita melakukan sesuatu perbuatan itu mengharapkan ada satu pujian atau apresiasi? Saudara ya, ada satu penghargaan. Kalau kita berpikir misalnya dalam konteks umum ya, misalnya kompetisi satu olahraga, sekarang ini lagi Piala Eropa. Tentu setiap tim ingin berusaha juara. Nah, kalau juara itu dapat piala, itu dapat kebanggaan, dapat prestis yang luar biasa, dapat tepuk tangan, ya dapat elu-eluan dari negaranya, dari seluruh masyarakatnya. Boleh nggak tim itu berjuang begitu rupa mengharapkan supaya nanti juara itu, wah mereka ya bisa mendapatkan satu apresiasi ya, pujian. Ya saudara, itu event olahraga, wajar ya, dalam arti kompetisi seperti itu, atau misalnya music performance begitu ya, atau talent show. Ya orang memang tujuannya untuk mendapatkan satu kemenangan, prestasi yang diapresiasi. Saudara, ya, tetapi ini satu hal yang sangat berbeda, yaitu dalam konteks ibadah. Perbuatan sedekah itu adalah salah satu bentuk dari ibadah kepada Tuhan. Saudara, tetapi dalam Matius pasal 6 ini, ketika orang-orang Farisi, para ahli Taurat itu melakukan ibadah kepada Tuhan, sesungguhnya tujuan dan sasarannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan diri mereka sendiri. Itulah bentuk kemunafikan, itulah bentuk manipulasi, itulah bentuk ketidakjujuran. Bahkan sebenarnya melalui perbuatan mereka yang pura-pura itu, value atau nilai Tuhan yang tertinggi itu di downgrade. Dan diri mereka lah yang di upgrade. Bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi diri mereka yang dimuliakan, yang dipuji, yang menjadi pusat perhatian. Saudara, sehingga ibadah sedekah menjadi kehilangan nilai sama sekali. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, beberapa penafsir menafsirkan, mereka memang punya kebiasaan waktu mereka mau melakukan perbuatan sedekah itu. Di dalam terjemahan versi bahasa Inggris ya, ada kata-kata trumpet. Jadi jangan kamu lakukan itu dengan meniupkan trompet. Ya, sebagian mengatakan mungkin itu bahasa figuratif, tidak mesti diartikan secara literal, tapi sebagian penafsir juga mengatakan ya, kemungkinan itu juga memang apa yang terjadi dalam kebiasaan budaya pada waktu itu. Jadi kalau
seseorang yang kaya ingin memberi sedekah, jadi ada kadang dia suruh orang jalan dulu di depan, tiup trompet, tat, 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 tat. Jadi itu untuk ngumpulin massa begitu loh. Ya, dan orang-orang tahu, oh ini ada pembagian sedekah nih, ada pembagian sembako misalnya begitu. Ya, dan di situ diumumkan ya siapa yang memberi begitu. Ada yang berupa pakai mungkin alat canang ya, karena di sini janganlah engkau mencanangkan itu. Jadi ada pemukul canang begitu. Tang 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 gitu. Jadi orang-orang tuh masyarakat pada kumpul. Saudara, jadi memang dilakukan secara demonstratif begitu, ya. Untuk apa? Ya memang untuk menjadi perhatian orang, begitu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa membagi-bagikan sedekahnya dengan disaksikan oleh banyak orang. Tujuannya memang itu. Dia nggak akan lakukan itu kalau nggak ada siapa-siapa. Makanya dia lakukan di lorong-lorong, di sinagog, tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul. Nah, saudara, jadi di sini sebenarnya motif dan tujuan yang sesungguhnya itu bertolak belakang dengan perbuatan nyata yang kelihatan. Kalau kita mengenal dunia teater, ya ada aktor yang melakukan satu peran gitu dalam sebuah drama, ya main sandiwara begitu menjadi tontonan, dan kemudian selesai drama itu penonton tepuk tangan. Penonton tahu bahwa itu memang aktor itu peran yang sedang dia mainkan dan bukan dia sebenarnya. Orang tidak merasa dibohongi, bahkan orang membayar untuk itu. Orang memberikan tepuk tangan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku taat beribadah, menjalankan peraturan agama, dan melakukannya tapi dengan tujuan yang tersembunyi. Itulah yang Tuhan katakan munafik. Dan orang-orang tertipu. Tuhan yang bisa melihat apa sesungguhnya di balik apa yang mereka perbuat. Saudara, sampai di sini coba kita melihat apakah fenomena ini hanya terjadi pada zaman dahulu, dilakukan hanya oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Bagaimana dengan kita? Ya saudara, kita harus bercermin. Kalau kita menyumbang sesuatu, kita menjadi sponsor sesuatu, kita menjadi donatur untuk sesuatu, apakah memang kita juga senang orang tahu? Kita memang ingin diketahui, kita bahkan ingin nama kita disebut, kita ingin diucapkan terima kasih. Bahkan saudara, kalau kita memberikan donasi dalam bentuk yang besar, dalam jumlah yang besar, kita merasa punya hak tertentu untuk bersuara, untuk mengatur, untuk mengontrol. Saudara, kalau demikian sebenarnya sama saja. Kita tidak ada bedanya. Saudara, ini yang menjadi hal yang kita perlu refleksi. Apa yang kemudian Tuhan katakan harus dilakukan? Kalau tadi Tuhan katakan jangan kamu lakukan, ya, dengan apa? Dengan meniupkan trompet, dengan mencanangkan supaya banyak orang tahu, supaya kamu dipuji. Jangan lakukan seperti itu, ya. Kalau begitu kamu harus lakukan apa? Tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan, karena biasanya tangan kanan yang lebih aktif, tangan kanan yang lebih banyak melakukan ini dan itu. Tapi Tuhan katakan hendaklah tangan kiri nggak perlu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Ini apa maksudnya? Lalu kembali Tuhan juga mengatakan apa? Berikan dengan tersembunyi. Saudara,
Tangan kanan lakukan, tangan kiri tidak tahu. Itu ya kita bisa mengartikan bahwa tidak perlu banyak pihak yang tahu. Kamu lakukan, cukup kamu yang tahu dan Tuhan yang tahu, dengan motif yang murni, dengan motif yang tulus, tidak ada campuran motivasi yang lain. Ya. Bisa artinya dirahasiakan, tidak untuk dilihat orang, tidak untuk disebut-sebut, tidak untuk diumumkan, tidak untuk diingat-ingat, tetapi dilupakan. Dan tidak juga untuk memuji diri sendiri. Ini juga satu hal yang kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita melakukan satu perbuatan baik dan kita memuji diri kita sendiri. Dan kita merasa betapa baiknya saya. Sama seperti orang Farisi yang datang berdoa di bait Allah. Berdoanya begini, ya Allah, aku mengucap syukur, aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Aku bukan pezina, aku bukan perampok. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku setia memberikan persepuluhan, aku melayani Tuhan dan sebagainya. Aku suka memberikan sedekah, bantuan kepada orang miskin. Saudara, itu justru juga sangat berbahaya. Itu sebabnya Tuhan katakan, orang ini pulang tidak dibenarkan. Saudara, ini sindrom orang Farisi sangat mungkin juga menjadi sindrom orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen hari ini. Nah, saudara, di dalam bagian ini Tuhan mengatakan, kalau kamu melakukan kewajiban agamamu, perbuatan sedekahmu supaya dilihat orang, kamu tidak akan beroleh upah dari Bapamu. Kemudian ayat yang keempat, kalau kamu memberikan sedekahmu dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalas. Jadi di sini ada upah dan ada balasan. Bolehkah kita memberi dengan mengharapkan upah dari Allah? Kalau begitu pertanyaannya, bolehkah kita memberi sedekah, memberi persembahan, melakukan perbuatan baik dengan mengharapkan upah dari Allah? Saudara, ada keberatan, ya bahkan dari pihak orang Kristen sendiri mengenai konsep kita melakukan sesuatu karena ada upah yang dijanjikan. Beberapa pemikiran, kita harus menjadi baik dan memilih melakukan apa yang baik demi kebaikan itu sendiri, bukan demi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu bisa upah, bisa surga, bisa supaya terhindar dari hukuman, terhindar dari neraka, maka kita melakukan satu kebaikan. Maka dikatakan bahwa kalau kita melakukan kebaikan demi yang lain, maka kebaikan itu sendiri menjadi sebenarnya kehilangan artinya. Pemikiran lainnya, relasi kita dengan Allah, kalau kita melakukan perbuatan baik dengan mengharapkan upah, menjadi bersifat mekanis dan transaksional. Jadi kalau kita taat, kita dapat upah, dapat berkat. Kalau saya tidak taat, maka saya dihukum. Maka jadi saya berbuat baik itu demi supaya saya dapat berkat, saya diberkati. Kita bisa menjadi orang yang upah oriented. Bahkan bisa jadi seperti orang-orang Farisi yang datang kepada Allah sambil berkata, aku sudah mentaati perintah-perintahmu, ya Allah, sekarang berikan upahku. Bisa seperti itu. Melakukan satu kebaikan untuk keuntungan diri sendiri, itu bukanlah kasih yang murni dan berkorban. Namun saudara, di dalam bagian ini, Yesus mengatakan tentang upah. Dan bukan hanya ayat 1 sampai ayat 4.
Tapi Yesus juga katakan ayat 5 sampai ayat ke-18, baik hal berdoa maupun hal berpuasa, kamu akan mendapat upah 3 kali, saudara. Tuhan menjanjikan upah. Bagaimana kita menanggapi hal ini? Saudara, pertama, kita melihat sebenarnya definisi tentang apa itu kebaikan dan apa yang baik itu sumbernya dari mana. Kita bisa mengatakan dan menentukan sesuatu itu baik, sesuatu itu tidak baik atau jahat. Itu dari mana? Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka merujuk kepada common sense. Ya, common sense, akal sehat. Bagi orang percaya sebagai orang Kristen, sumber daripada apa yang baik dan jahat, kita rujuknya kepada Tuhan, bukan common sense. Jadi paradigma kita di dalam melihat hal ini adalah kita bisa mengerti apa itu baik dan jahat, dan kita disuruh untuk memilih yang baik karena Allah di dalam firman-Nya menyatakan apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi kita harus memilih apa yang Allah nyatakan baik, itu yang kita harus pilih dan kita lakukan. Jadi kita melakukan apa yang baik bukan demi kebaikan itu sendiri, tetapi sesungguhnya demi Allah sebagai sumber dan standar kebaikan. Dan Allah yang menjadi sumber dan standar kebaikan itu menjanjikan upah, berkat bagi barang siapa yang taat kepadanya. Maka sikap kita selayaknya adalah, ya kita harus berharap kepada Allah. Untuk apa? Untuk apa yang Dia janjikan. Tidak salah. Kita justru harus berharap. Kalau kita tidak berharap, justru kita salah. Kita merendahkan, meremehkan Allah. Kita justru harus berharap, dan selayaknya kita berharap kepada Allah atas upah yang Dia janjikan. Jadi kita berbuat baik, termasuk memberi sedekah, itu demi Allah, karena Allah memang mau kita melakukan itu, karena Allah menyatakan itu hal yang baik dan Allah menjanjikan ada upah. Saudara, pemikirannya adalah bahwa upah, reward, dan hukuman, punishment itu harus ada memang, supaya ada fairness, ada justice, dan moral etika itu bermakna. Kalau buat baik, buat jahat, tidak ada konsekuensi yang berbeda, sama saja, justru itu tidak adil. Jadi ada konsekuensi dari pilihan-pilihan moral dari perbuatan-perbuatan kita. Maka ada reward dan punishment. Saudara, jadi bagaimana seharusnya saudara dan saya kita memberi? Saudara, yang pertama, kita harus berusaha waktu kita memberi sedekah, memberi persembahan, melakukan suatu perbuatan baik secara umum, melakukan dengan hati yang tulus, dengan kesadaran kita lakukan itu di hadapan Tuhan yang hadir dan melihat kita, karena kita mengasihi Dia. Dan waktu kita memberikan sedekah, karena memang kita mengasihi manusia sesama kita, dan kita lakukan itu semata-mata untuk perkenanan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan di hadapan orang dengan tujuan supaya dilihat, dipuji, supaya kita dinilai orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang rohani.
Pada akhirnya untuk kemuliaan diri, supaya nama kita, image diri kita, reputasi kita, bahkan mungkin ada feeling entitled, merasa berhak. Nah ini saudara, itu artinya kita sudah tidak tulus. Saudara, ini adalah salah satu ujian yang kita harus terus gumulkan ketika kita memberi. Yang kedua, saudara, ingatlah selalu kalau kita mau memberi dan sebelum kita memberi, ingat selalu bahwa Allah telah lebih dulu memberikan anugerah bagi kita. Siapakah Allah itu bagi saudara dan saya? Saudara, ayat di atasnya, yaitu Matius pasal 5 ayat 48, itu perkataan Tuhan itu bilang begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat paralelnya saudara di Lukas 6 ayat 36, sebab itu hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu di surga murah hati. Jadi siapa Allah itu bagi kita? Dia adalah Bapa yang penuh kemurahan. Ingatlah itu, bahwa Bapa bagi kita itu adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Kita orang berdosa, kita yang seharusnya binasa, kita seringkali tidak taat, melawan, tapi Tuhan pelihara, Tuhan tetap berkati hidup kita sampai hari ini. Maka siapa Allah itulah yang menjadi alasan kenapa kita itu juga mau melakukan perbuatan baik. Karena Allah baik kepada kita. Dan kebaikan Allah itu telah dinyatakan kepada kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Kita sudah mengalami dan mengenal kasih Allah itu di dalam Yesus Kristus, di mana pribadi kedua itu menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kita yang miskin diperkaya. Karena kita mengalami, kita mengetahui itulah, maka itulah yang menjadi alasan kita meresponi kasih Allah itu dengan memberi sedekah, melakukan perbuatan baik. Tuhan mau kita suka memberi sedekah. Saudara, hari ini begitu banyak orang yang membutuhkan kebaikan, termasuk sedekah. Pandemi ini begitu rupa telah mengobrak-abrik ya kehidupan, membuat banyak orang menjadi orang yang susah. Saya kadang-kadang melihat medsos itu, saudara kan suka melihat ya, ada muncul kitabisa.com seperti itu ya. Saudara, itu kesempatan-kesempatan kita melihat di mana kita bisa melakukan satu kebaikan untuk orang yang kita nggak kenal sama sekali, dan dia juga nggak kenal siapa kita, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang berarti. Justru inilah kesempatan kita melakukan banyak kebaikan dan sedekah, justru di saat pandemi seperti ini. Mungkin nanti pandemi ini sudah berlalu, kesempatan itu sudah berlalu juga. Saudara, karena di sini Tuhan bukan mengatakan saudara apabila kamu melakukan, tetapi di sini dikatakan di sini justru Tuhan mengatakan apabila engkau memberi sedekah. Jadi artinya Tuhan mengasumsikan para pendengarnya, termasuk kita para murid-muridnya, itu melakukan. Hanya bagaimana cara melakukannya? Nah, cara melakukannya itu jangan seperti orang munafik. Jadi artinya memang Tuhan mau kita melakukan, Tuhan suka kita untuk memang melakukan hal ini. Dan inilah kesempatannya dalam masa ini. Diam-diam, tidak perlu gembar-gembor, ya, itu dari bagian ini yang Tuhan mau kita lakukan. Tidak perlu
pengumuman, tidak perlu menyebut-nyebut ya, supaya banyak orang tahu betapa generousnya kita. Saudara, biarlah kita melakukan itu, cukup saksinya Allah. Ya. Allah melihat, Allah tahu apapun yang kita lakukan. Memberi dengan hati yang selalu berharap kepada Allah. Berharap pada upah balasan dari Allah yang penuh dengan kemurahan. Saudara, balasan itu seperti apa sih? Alkitab memang tidak mengatakan secara jelas. Apakah balasannya itu kalau kita memberi sedekah misalnya, oh nanti kita dapat berkat jasmani lebih banyak lagi. Alkitab memang nggak mengatakan seperti itu. Walaupun bisa saja Tuhan lebih memberkati kita ketika kita memang lebih suka memberi. Bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Tapi saya ambil satu contoh misalnya di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus. Saudara, surat Paulus kepada jemaat Korintus ini menjadi salah satu referensi bagi kita untuk mengerti bentuk upah ketika kita itu memberi sedekah atau memberi bantuan, ya saudara, kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi upahnya itu bisa apa? Tuhan cukupkan kita nggak kekurangan kok waktu kita memberi. Bahkan kita memberi lebih banyak, kita tetap nggak kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa mencukupkan kita dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebaikan. Malah waktu kita memberi sedekah, kita berbuat baik, justru Tuhan tambahkan kebaikan. Itu upahnya. Upah kita adalah kita bisa melakukan lebih banyak kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan menambahkan hati yang lebih senang untuk melakukan berbagai kebajikan. Ayat 11. Bukan saja itu, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Nah, jadi upahnya itu kita itu diberkati menjadi orang yang lebih murah hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Jadi salah satu upahnya juga adalah apa? Kita bersyukur, dan orang lain juga merasakan kebaikan yang kita lakukan. Mereka bersyukur kepada Allah. Itu upah kita. Itu membuat kita itu bersyukur dan bersukacita. Waktu Paulus mengorganize bantuan dari jemaat Korintus untuk disalurkan menjadi sedekah untuk jemaat Yerusalem, Paulus juga katakan bahwa jemaat Yerusalem itu mengucap syukur karena kamu kepada Allah. Itu adalah perbuatan yang memuliakan Allah. Itulah upah kita. Saudara, nah sekarang saudara pikir ya, bagaimana kalau kita memberi persembahan? Kalau persembahan perpuluhan, kita transfer, ya pasti otomatis tahu. Ya kan, kita nggak bisa sembunyi. Paling tidak bidang keuangan ya atau staf keuangan tahu. It's okay. Itu karena bukan kita ingin supaya orang tahu, ya. Itu pun juga ada kaitannya memang juga dengan bentuk pertanggungan jawab dari pihak gereja. Ya, kalau kita memberi persembahan syukur kah, pembangunan kah, persembahan diakonia kah, kalau kita mau kasih dalam bentuk tunai, dalam bentuk amplop, kita kasih hanya inisial juga boleh. Ya. Selalu cek motivasi. Waktu kita
cantumkan nama, mungkin kita tulis nama jelas-jelas supaya apa? Mungkin supaya majelis tahu, ya, pendeta tahu. Nah, itu sudah sesuatu yang salah. Tapi kalau kita tidak ada maksud apa-apa, hanya supaya tahu dengan jelas penerima itu dari kita, itu satu hal yang kita melihat masih bisa diterima. Saudara, intinya adalah janganlah kita melakukan sesuatu untuk diri kita, tetapi semata-mata untuk Tuhan. Kalau pelayanan diakonia, pelayanan sosial, perlu nggak kita kemukakan merek gereja? Misalnya sentra vaksin Pluit, GKY Pluit, sentra vaksin GKY Kute, sentra vaksin GKY BSD yang nanti akan segera mulai. Saya kira itu perlu. Kenapa? Karena ini konteksnya adalah justru untuk kesaksian supaya orang memuliakan Tuhan. Konteksnya bukan Matius 6, konteksnya lebih cocok Matius 5. Saudara, supaya kita gereja menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan orang melihat Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan juga yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Saudara, biarlah kita melalui apa yang kita bahas dan renungkan ini semakin mendorong kita untuk suka memberi, senang memberi sedekah, senang menjadi berkat, ya, dan kita lakukan itu dengan hati dan motivasi yang murni hanya untuk nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan di masa-masa inilah Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya hidup kami yang sudah mengalami anugerah dan berkat Tuhan boleh menjadi alat berkat-Mu bagi banyak orang. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.